Baik, dan inilah tampilan dari website penyewaan barang. Di sini ada beberapa menu dan di halaman bodinya di sini ada sidebar ya. Sini untuk barang biola, gitar ya. Dan ke bawahnya lagi di sini untuk barang-barangnya. Jadi nanti ada barang apa saja yang bisa disewa di sini. Yups. Dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi penyewaan berbasis web. Nah, ini gunanya nanti bagi teman-teman semua website untuk penyewaan barang, siapa saja yang membutuhkan penyewaan dengan adanya website ini, maka akan mempermudah siapa saja dari user yang membutuhkan atau mempunyai produk untuk memasarkan produknya secara online ya. Jadi dengan adanya sistem ini nanti akan lebih mudah si konsumen menemukan barang dan produk kita. Oke guys, next langsung saja. Di sini kita di depan mata kita sudah terlihat untuk file codingannya ya. Saya sudah persiapkan untuk file codingannya dan di sini saya akan demokan dari aplikasi penyewaan ini. Oke, untuk teman-teman semua yang nantinya membutuhkan file codingannya, silahkan jatuhkan saja di kolom komentar. Dan itu hanya sebatas pembelajaran saja. Oke guys, jadi di sini saya akan mereview terlebih dahulu untuk dari folder project codingannya ya teman-teman. Di sini saya kasih nama dengan nama folder sewa, dan di folder sewa juga ada beberapa menu ya, karena kita di sini menggunakan Code Igniter dengan MySQL ya. Dan untuk strukturnya tidak jauh seperti biasa ya, seperti layaknya PHP dan MySQL. Di sini ada folder application, folder system, template dan upload ya. Dan di bawahnya di sini ada database-nya, dan database-nya juga sudah saya simpan di sini ya. Satu folder dengan nama database sewa.sql. Oke, kita akan review dari yang paling pertama. Di sini ada folder application. Di folder application di sini ada folder chat, config ya, dan controller, dan masih ada lagi ke bawahnya. Dan yang paling penting di sini adalah di folder config ya, nanti untuk pensettingan bagi teman-teman semua saat proses instalasi. Oke guys, jadi hal yang paling penting, yang paling sangat-sangat penting diperhatikan adalah di sini nanti untuk pengkoneksian database ya. Untuk pengkoneksian database dengan file codingan, kita masuk ke database-nya di file config, lalu kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini ini untuk pengkoneksian file database dengan file codingan. Yang jadi catatan, untuk hostname-nya kita kasih localhost ya. Dan username-nya kasih root, untuk password-nya kita kosongkan. Dan yang tak kalah pentingnya di sini di database-nya ya teman-teman. Jadi si nama database ini harus sesuai dengan nama yang nanti kita akan buat di phpMyAdmin. Karena kalau misalkan beda, nanti tidak akan terpanggil si database-nya. Oke, dan pada akhirnya bakal akan terjadi error. Oke. Next, kita langsung ke langkah selanjutnya. Di sini kita masuk juga ke menu ke folder sistem. Jadi di sini gunanya untuk nanti sistem dari si aplikasi penyewaan ini ya, teman-teman. Di sistem juga ada database, ada font ya, dan lain sebagainya di sini. Hak aksesnya juga ada di sini, dan untuk indeks HTML-nya juga ada di sini. Oke, kita masuk lagi ke folder themes ya di sini. Itu untuk tema, di sini ada admin dan user. Oke, itu saja mungkin untuk dari file codingannya ya. Nanti silahkan teman-teman pelajari baris per baris, function per function. Dan di sini saya hanya mendemokannya saja ya. Dan teman-teman silahkan simak biar tidak gagal paham untuk cara instalasi dan lain sebagainya. Oke, next, langkah selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita silahkan teman-teman hidupkan dulu XAMPP-nya. Oke, sebelum teman-teman menghidupkan examnya, saya pastikan teman-teman sudah menyimpan folder project codingannya ya, folder project codingan yang ini.
Nanti ketika teman-teman download, silahkan teman-teman simpan di exam di htdocs ya, di htdocs. Jadi di mana teman-teman menginstalkan exam PP-nya, silahkan teman-teman telusuri ke sana ke exam lalu simpan si folder ini di htdocs. Oke, paham ya? Next, kita langsung saja hidupkan examnya. Silahkan hidupkan saja Apache dan MySQL-nya saja. Untuk PyGila dan Tomcat dan yang lainnya tidak usah, cukup 2 saja. Silahkan klik start hingga berwarna kehijau-hijauan. Oke, setelah seperti itu kita akan coba membuat database baru dengan cara kita buka browser. Di set engine-nya silahkan teman-teman ketikkan saja localhost ya, phpMyAdmin. Nah ini, silahkan ketikkan saja ini. Kita akan coba masuk ke phpMyAdmin. Oke, kita klik enter saja. Baik, dan setelah kita masuk ke phpMyAdmin, maka kita akan mencoba membuat database baru. Silahkan kalian klik new saja. Kita akan membuat database baru. Tunggu hingga prosesnya terbuka. Dan langkah selanjutnya kita akan beri nama di sini untuk nama database-nya ya, dengan satu catatan untuk nama database-nya harus sesuai dengan nama yang ada di folder codingan ya di sini ya teman-teman. Jadi untuk nama database-nya yaitu adalah sewa.sql ya. Jangan lupa sewa.sql. Oke, kita akan kembali lagi ke localhost-nya ya. Oke. Kita kasihkan saja di sini sewa. Oke. Dan silahkan teman-teman klik buat saja atau klik create di sini. Karena di sini saya sudah membuatnya, maka saya tidak akan membuatnya lagi. Silakan teman-teman klik buat saja, dan nanti terakhir silakan teman-teman impor di mana file database-nya teman-teman simpan. Oke, paham ya? Untuk sampai situ teman-teman paham. Jadi silakan teman-teman buat database-nya dan klik impor, dan nanti cari di mana folder database yang teman-teman simpan. Oke, weh. Saya harap teman-teman paham ya. Karena di sini saya sudah membuatnya, maka saya tidak akan membuatnya lagi. Setelah seperti itu, oke, kita akan menuju ke langkah selanjutnya. Kita langsung saja akan mencoba mengcompile folder project codingannya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita di browser new tab saja. Dan silahkan teman-teman ketikkan saja localhost. Oke, localhost / nama folder project codingan, yaitu di sini. Kita cek saja biar tidak susah. Nah, ini untuk nama folder project codingannya yaitu dengan nama sewa ya, teman-teman. Jangan sampai lupa, harus sama. Kita kembali lagi, dan di sini kita catatkan saja localhost / sewa ya. Kita klik enter saja. Oke, boom, jos gendos, mantap ya guys. Di sini kita sudah masuk ke halaman websitenya. Nah, inilah untuk website dari aplikasi penyewaan ya. Jadi nanti ada barang apa saja yang bisa disewa di sini sesuai dengan kebutuhan si user. Oke, di sini semisal dicontohkan ini ada gitar ya, terus ada juga biola, terus di sini ke bawahnya ada liquid ya. Ya, di sini ada pep ya, teman-teman. Jadi nanti bisa diinputkan saja barang apa saja yang akan disewakan, misalkan laptop, handphone dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, atau misal juga kalau misalkan punya kos-kosan bisa juga dipajangkan di sini di sistem ini. Dan di paling atas di sini ada beberapa menu ya. Seperti biasa ada menu home, sewa produk, jasa latihan, tentang dan kontak. Oke, kita akan coba masuk ke dashboard admin ya, teman-teman, dengan kita mengklik masuk saja di sini ya. Oke, kita klik masuk. Dan di sini kita masukkan untuk username dan passwordnya. Username-nya harus dengan mengklik dengan email, dan passwordnya kita set. Oke, kita silahkan teman-teman untuk mencari password dan username-nya. Kita pergi ke localhost tadi, dan silahkan teman-teman buka database yang tadi kita sudah buka, yaitu dengan nama sewa. Nah, ini kita akan coba buka.
Baik, dan di sini silakan teman-teman klik yang user ya, di tabel user kita klik saja. Baik teman-teman, nah inilah untuk username dan passwordnya. Karena tadi diminta untuk username-nya dengan email dan passwordnya adalah ini ya teman-teman. Passwordnya admin dan emailnya ini ya. Kita kopikan saja ini emailnya. Dan ingat-ingat ya, yaitu admin@admin.com ya untuk emailnya. Terus passwordnya adalah admin. Oke, kita akan coba masuk. Kita akan ke form loginnya. Di sini untuk emailnya adalah admin@admin.com. Terus untuk passwordnya adalah admin ya. Admin. Oke, kita akan login. Oke, mantap Jos Gendos ya guys. Di sini kita sudah masuk ke halaman admin dari website penyewaan. Nah, inilah untuk tampilan dashboard adminnya. Jadi gunanya dashboard admin ini adalah untuk men-setting atau kita bisa menginputkan data-data yang nantinya akan ditampilkan di websitenya. Di sini ada beberapa menu ya guys. Ada dashboard, produk, terus juga transaksi sewa, transaksi jasa, terus data master. Di data master ada submenu, ada kategori produk, kategori jasa, terus juga di sini ada transaksi sewa, transaksi jasa ya, terus juga ada member dan pengaturan. Oke, kita akan coba review saja. Misalkan saya di sini mencontohkan satu produk saja ya. Misalkan di sini produk, kita klik saja produk. Oke. Nah, inilah untuk dari menu produk. Jadi nanti penginputan database-nya, nanti penginputan data-datanya akan di setting atau di input di sini dan nanti akan ditampilkan di websitenya ya. Di sini ada beberapa tabel untuk data produk, ada nama produk, kategori, stok, harga ya. Di sini kita menggunakan input CRUD, yaitu bisa kita menghapus, mengedit, menambah, dan ya itu menghapus dan bisa kita mengedit dan kita bisa menambahkan seperti itu. Oke teman-teman, dan masih banyak ke bawahnya. Saya mencontohkan satu saja di sini. Dan untuk pertemuan kali ini untuk sistem aplikasi penyewaan berbasis web saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kendala dan lain sebagainya, dan jika teman-teman mau merequest, silahkan jatuhkan saja di kolom komentar. Dan jika teman-teman yang masih baru berkunjung di channel ini, silahkan teman-teman semua klik berlangganan yang tombol merah di bawah, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.